Welcome to Life Skill Class Homeschooling Bintang. Gimana nih kabar adik-adik di rumah? Semoga adik-adik tetap semangat ya untuk beraktivitas di hari ini. Ketemu lagi nih dalam kegiatan Life Skill Class bersama dengan Kak Firda dan Kak Devina. Nah, hari ini kita akan membuat sebuah kerajinan ya adik-adik ya. Nih, yang kerajinan ini tuh anti mainstream ya Kak ya. Betul. Nah, ini agak-agak tricky ya hari ini ya, tapi nggak apa-apa, kita belajar pelan-pelan dan kita menguji kreativitas adik-adik di sini. Karena hari ini kerajinan kita adalah klak asik. Wah, sesuai dengan namanya, berarti kita akan membuat kerajinan jam dinding. Wah, keren banget kan adik-adik kan? Kapan lagi nih kita bisa membuat jam dinding handmade ya? Betul Kak, nah nanti jamnya ini pasti akan bermanfaat. Bisa adik-adik taruh di rumah atau mungkin nanti adik-adik bisa jual ya Kak. Bener. Gitu. Oke, kalau gitu langsung aja ya kita ke alat bahan dan proses pembuatannya. Oke adik-adik, nah yang kita butuhkan alatnya, yang pertama di sini ada lem tembak. Nah nanti untuk merekatkan ya stick es krimnya di kardus. Nah kemudian adik-adik juga perlu gunting dan cutter. Nah gunting ini digunakan untuk memotong kardus yang nantinya akan jadi dasar untuk membuat jam dinding. Nah kemudian cutter ini untuk kita gunakan melubangi di bagian tengah kardusnya. Kemudian di sini adik-adik juga perlu penggaris ya, nanti untuk kita ukur sisi seluruh sisi diameter kardusnya ya, biar atas bawah kanan dan kiri itu bisa pas. Terus juga di sini kita membutuhkan jangka. Nah nanti ketika adik-adik ingin membuat pola lingkaran, adik-adik bisa menggunakan jangka ya untuk mempermudah. Dan juga ada pensil. Nah ada kuas. Kuas ini nanti kita akan gunakan untuk cat ya, cat stick es krim. Kemudian di sini juga ada palet, ada spidol. Spidol ini bisa kita gunakan untuk memberikan atau membuat tulisan ya di jam dinding nanti. Dan ini ada tali rami. Nah tali rami ini Kak Devina dan Kak Firda gunakan untuk menggantungkan jam dindingnya ketika sudah jadi. Kalau misalnya adik-adik tidak punya tali rami di rumah, boleh bebas menggunakan tali seadanya di rumah ya, bisa pita atau tali wool dan lain sebagainya. Dan alat yang gak kalah penting yaitu adalah set jarum jam. Jadi di sini juga sudah ada mesinnya. Nanti adik-adik yang di rumah sudah mendapatkan satu set jarum jam ini ya, terdiri dari mesin. Nah kemudian ada jarum jamnya. Nah jangan lupa nanti ini adik-adik harus isi mesinnya dengan menggunakan baterai. Nah untuk adik-adik yang offline nanti akan dibagikan ketika LSC begitu. Oke, selanjutnya setelah alat-alat yang kita butuhkan ya, jadi bahan utamanya kita akan menggunakan stick es krim. Jadi memang variasi jam dinding ini berbagai macam ya adik-adik ya. Ada yang menggunakan tutup botol, ada yang menggunakan stick es krim maupun dari kardus. Nah, kita akan memanfaatkan stick es krim biar nanti lebih meriah begitu ya. Stick es krimnya bebas. Kemudian di sini Kak Firda juga sudah memiliki kardus yang sudah Kak Firda bentuk ya, lingkaran. Nah, ini udah ketahuan titik tengahnya karena tadi Kak Firda menggunakan jangka. Nah, untuk ukurannya bebas ya, jadi disesuaikan dengan jarum jam yang adik-adik punya di rumah. Jadi ini jarum jamnya cukup besar, jadi nanti kita akan menyesuaikan juga ya adik-adik ya dengan ukurannya. Kalau misalkan kardusnya terlalu kecil kan pasti jarumnya terlalu besar gitu ya. Nah, selain itu, karena di situ kita membutuhkan kuas dan palet, jadi di sini ada aneka macam warna cat akrilik. Nah, ini ada cat putih ya, nanti ya akan kita gunakan sebagai permukaannya dan dilengkapi dengan warna-warna yang lain. Oke, itu aja ya adik-adik ya. Kalau gitu langsung aja kita ke proses pembuatannya.
Oke adik-adik, kita ke langkah yang pertama ya. Di sini Kak Firda sudah menyiapkan cat putih, palet dan juga kuas nih. Nah, kita tuangkan warna putihnya. Jadi di sini langkah pertama adalah kita akan mewarnai jamnya terlebih dahulu. Jamnya, permukaan jamnya ya. Jadi bebas adik-adik mau warna apa, tapi kalau misalkan warna netral, biar nanti kita bisa memadukan dengan warna-warna yang lain. Nah, kayaknya lebih baik putih ya adik-adik ya, atau hitam. Oke, kita cat aja semuanya ya adik-adik ya. Ini Kak Firda dan Kak Devina menggunakan warna dari cat akrilik. Oke adik-adik, jadi ini adalah seluruh permukaan jam yang sudah Kak Firda warnai ya dengan menggunakan warna basic yaitu warna putih. Nah, usahakan tebal ya adik-adik ya, jadi tidak ada permukaan yang masih kelihatan kardusnya. Setelah ini kita akan mengukur ya adik-adik ya, menemukan titik tengahnya ada di mana untuk memastikan bahwa kita tidak salah ya menulis angka jamnya, karena kita harus lurus ya, angka 12, 6, 3 dan juga 9. Nah, di sini Kak Devina nanti akan mewarnai stick yang akan kita gunakan sebagai pinggirannya begitu ya. Karena kita maunya yang colorful, jadi di sini Kak Devina akan membantu Kak Firda untuk mewarnai sticknya. Sembari nanti kita akan melakukan proses untuk penggambaran dan pengukuran angkanya. Begitu ya adik-adik ya. Jadi yang pertama kita akan, karena ini sudah ada titik tengah ya, yaitu lubang tengah. Nah, kita akan menggaris begitu. Pastikan semuanya udah kering ya, ini udah kering ya adik-adik ya. Oke, di sini kita garis tipis saja ya adik-adik ya. Kita garis tipis, kita paskan seperti ini. Oke, jadi seperti ini ya. Kemudian kita akan bagi lagi menjadi 2. Nah, karena kita butuh angka-angka yang lain juga ya adik-adik ya. Jadi semuanya harus terukur dan tergaris secara simetris. Jadi tipis-tipis aja garisnya, biar nanti kalau ada yang kurang sempurna bisa kita hapus. Oke adik-adik, jadi ini hasilnya ya. Jadi kita sudah mendapatkan 8 bagian ya adik-adik ya, seperti ini. Jadi usahakan untuk potongannya sama, meskipun ini ada yang tidak berada di titik tengah, nggak apa-apa, karena nanti ini akan kita gunakan sebagai tumpuan jarum jamnya. Jadi nanti akan tertutup. Begitu ya adik-adik ya, kurang lebih seperti ini. Jadi menggunakan pensil terlebih dahulu, tipis-tipis aja, biar nanti kalau misalkan ada yang tidak simetris bisa kalian hapus dan digambar lagi. Oke, selanjutnya Kak Firda akan menuliskan beberapa angka ya di sini. Sembari menunggu Kak Firda menuliskan angka, kita akan melihat proses bagaimana Kak Devina membuat dekorasi di stick es krimnya. Oke adik-adik, di sini Kak Devina akan membentuk stick es krim ini, membentuk pola ya untuk hiasan di jam dindingnya nanti. Nah, di sini Kak Devina sudah ada stick dan juga ada berbagai macam warna cat akrilik. Nah, sebelum kita membentuk pola ya, nanti digunting-gunting sisi kanan dan kiri stick es krim ini, kita akan mewarnai sticknya terlebih dahulu. Oke, di sini Kak Devina menggunakan stick es krim yang cukup banyak ya, karena akan menutupi semua sisi dari jam dindingnya nanti. Oke
Oke, di sini Kak Devina akan tuangkan catnya ke palet. Oke, sekarang kita lanjut untuk memberikan cat ke stick es krim yang masih polos. Oke, kita akan memberikan warna ke satu sisi dari stick es krim yang masih polos. Oke, kita akan berikan air sedikit. Nah, di sini adik-adik bebas ya menggunakan cat warna apa, boleh warna biru, warna pink, warna ungu, atau kalian mau bikin tema mermaid, ya berarti ada warna biru, ada warna merah, ada warna hijau, warna oranye, atau kalian mau bikin tema angkasa, ada warna biru, bebas lah. Nah, karena di sini Kak Devina pakai warna kuning, nah ini sesuai dengan Kak Devina yang hari ini ceria. Oke adik-adik, nah ini adalah stick es krim yang sudah diberikan cat warna kuning. Nah di sini Kak Devina mau menginfokan ke adik-adik. Nah kalau jam dinding yang Kak Firda dan Kak Devina buat ini membutuhkan sekitar 44-48 stick es krim. Nah maka dari itu untuk hiasannya nanti kita tinggal bagi aja. Kalau adik-adik mau menggunakan 4 warna, ya berarti tinggal dibagi 44 stick es krim. Nah dibagi 4 warna. Jadi ada berapa bagian yang nanti warnanya bisa berbeda-beda seperti itu ya. Menyesuaikan besar dari jam dinding yang sudah adik-adik buat. Nah sekarang kita akan mewarnai dengan warna yang lain. Sekarang kita ganti ke warna coklat. Sama seperti tadi kita berikan air sedikit-sedikit, kemudian kita ratakan dan langsung kita kuas di sticknya. Oke adik-adik, jadi ini sudah Kak Firda beri angka ya. Untuk angka-angka utama yang biasanya wajib ada di dalam jam, angka 9, 6, 3, dan 12. Nah ini simetris ya, sesuai dengan garis yang kakak buat. Nah selanjutnya, jadi nanti kita bisa hapus ya untuk garis-garis ini ketika nanti udah selesai. Selanjutnya kita akan memasangkan mesin jam. Jadi ini ada beberapa spare part yang harus adik-adik susun begitu ya di dalam pembuatan jamnya. Jadi ini ada 3 jarum. Jarum kecil ini untuk menunjukkan jam, menunjukkan menit, dan menunjukkan detik. Kemudian ini ada bagian pelengkap ya, ornamen pelengkap. Ini ada mesin dan ini sudah Kak Firda isi baterai untuk mengecek apakah nanti mesinnya bisa beroperasi. Nah, langkah selanjutnya, jadi di sini ada lubang kecil ya adik-adik ya. Nah, lubang kecil ini kurang besar karena kita harus memasukkan alat jam ini ke dalam permukaan jamnya. Nah, jadi kita ukur ya adik-adik ya, pastikan dia berada di tengah. Nah, seperti ini. Nah, berarti kita harus memasukkan sampai ke bagian sini.
Caranya gimana Kak? Caranya adalah kita harus membuat lingkaran terlebih dahulu, kemudian mengcutter ya adik-adik ya. Jadi kita ukur perkiraan aja supaya nanti ininya masuk. Oke, kita butuh pensil ya adik-adik ya. Oke, kita kira-kira aja, kemudian kita cutter. Hati-hati ya adik-adik ya. Jadi lebih baik dibikin kecil dulu, baru nanti kita kalau kurang besar bisa membuat yang lebih besar. Oke, nah gini ya adik-adik ya, tinggal kita rapikan, kita cubles-cubles begitu ya. Oke, ini sudah ada lubangnya ya adik-adik ya. Kita masukkan. Nah, ini sudah kelihatan ya dirinya. Kita paskan seperti ini ya adik-adik ya. Nanti ini bisa kita lem ya adik-adik ya. Oke, nah kita paskan dulu. Kita paskan di tengah ya adik-adik ya. Nah, baru kita lem aja. Oke adik-adik, kita tempel ya dengan menggunakan lem tembak. Nah, ini Kak Vida mau ke permukaan kardusnya aja. Kemudian kita paskan tepat di tengah ya adik-adik ya. Kita sesuaikan nanti sesuai dengan tengah angka 12. Oke, kita tunggu kering. Nah, setelah kering kita akan pasang ya adik-adik ya. Jadi pertama kita memasang ini dulu, yang hitam-hitam ini ya. Kita pasang ke bagian permukaan paling bawah seperti ini. Kemudian yang kedua adalah ring yang pipih. Ring yang pipih. Nah, kita masukkan seperti ini. Kemudian ini ada yang bagian bentuk berapa ini? Segi 5 ya, segi 5 atau segi 6 ini. Kita masukkan. Kita rapetin ya adik-adik ya. Sampai, ya ini cukup pakai tangan aja ya, nggak perlu obeng. Sampai nggak bisa diputar lagi. Nah, jadi seperti ini, jadi mengunci supaya item-itemnya ini tidak terlepas. Nah, selanjutnya adik-adik, kita ambil ukuran jarum yang untuk menunjukkan jam. Ini yang paling pendek ya adik-adik ya. Ini ukuran jam, ini ukuran menit, dan ini ukuran detik. Jadi yang paling detik ini, yang detik ini yang paling atas ya, sekaligus sebagai penguncinya. Kita ambil yang bagian jarum jam, kita masukkan. Nah, ini kita paskan ya sampai benar-benar masuk adik-adik. Jadi jangan terlalu ditekan. Jadi ini memang sudah settingannya seperti ini. Jadi sampai klek gitu ya. Lanjut yang menit. Nah, sambil klek gitu ya. Kemudian yang terakhir detik. Yang detik tinggal kita cetekkan. Begini ya. Nah, begini ya adik-adik ya. Sudah berputar ya. Jadi tinggal kita paskan apakah nanti jarumnya saling bertabrakan atau enggak. Oke, nah selanjutnya ini sudah selesai ya berarti jamnya ya. Jadi permukaannya seperti ini, belakangnya, dan ini tampak depan. Oke, selanjutnya kita akan memberikan hiasan dekorasi ya. Jadi karena ini sudah proses dekorasinya, kita hapus untuk garis yang sudah kita beri angka.
Ini karena angka 12 sudah selesai dan angka 3, 6, dan 9 sudah selesai, boleh kita rapikan dan kita hapus. Oke adik-adik, jadi ini sudah Kak Firda tuliskan angka-angka yang ada di jam ya. Jadi mulai angka 1 sampai angka 12. Nah, untuk penulisan angkanya sendiri memang ini Kak Firda dan Kak Devina maunya seperti ini ya. Jadi kita cuma membesarkan atau meng-highlight angka-angka yang angka-angka inti ya, kayak 12, 9, 3, 6. Kemudian sisi yang lain adalah angka-angka biasa. Nah, adik-adik bisa menyeting ya. Menyeting barangkali nanti jarumnya kurang pas di angka ini, bisa digerakkan ya adik-adik ya. Tuh. Nah, jadi silakan bisa disesuaikan untuk menyesuaikan angka-angka yang sudah kalian buat. Jadi nanti jamnya itu bisa tersetting dengan sempurna. Misalkan ini angka 12 ya, jam 12. Kita putar ke angka 12. Ini contoh ya. Nah, misalkan seperti ini. Nah, ini kurang tepat ya adik-adik ya. Coba adik-adik lihat. Nah, jarum pendeknya kurang tepat ya. Padahal udah di 12-nya, tinggal kita geser aja. Nah, seperti ini. Jadi bisa menyesuaikan angka kalian. Jadi nanti dia akan berputar secara otomatis menyesuaikan yang sudah kalian setting. Begitu ya adik-adik ya. Nah, ini masih ada beberapa garis yang Kak Firda gunakan sebagai acuan ya. Jadi ini ada titik-titik lingkaran di mana tadi sudah kita ukur ya supaya simetris. Jadi tinggal kita hapus aja garisnya. Baru nanti terakhir kita akan ke tahap dekorasi menggunakan stick es krimnya. Oke, susah-susah gampang ya adik-adik ya. Tapi nggak apa-apa, ternyata hasilnya memuaskan. Adik-adik nanti bisa memanfaatkan ini di rumah. Wah, keren banget ya adik-adik ya. Kita bisa bikin jam sendiri loh. Tinggal kita bersihkan aja, barangkali masih ada noda-noda ya. Oke, jadi langsung aja kita ke tahap dekorasi ya menggunakan stick es krim. Kak Devina akan melanjutkan. Oke adik-adik, nah ini ada beberapa stick es krim yang sudah Kak Devina warnai dengan warna biru, hijau, coklat, dan juga kuning. Nah sekarang kita akan langsung menempelkan di jam dindingnya. Nah, kita tempel di bagian belakangnya ya, melingkar.
Oke adik-adik, nah setelah sticknya yang sudah kita warnai tadi kita tempelkan ke seluruh sisi jam, sekarang kita akan menempel talinya. Nah di sini Kak Devina dan Kak Firda menggunakan tali rami sedikit ya. Jadi tidak terlalu menggantung, tapi bebas kalau misal adik-adik mau digantungkan nantinya, berarti tali yang digunakan panjang. Nah kalau cuma untuk dikaitkan aja yang nggak kelihatan talinya, nggak terlalu terlihat menggantung talinya, nah bisa sedikit aja. Oke, nah sekarang kita akan membuat bagian belakangnya ya. Jadi nanti adik-adik yang di rumah maupun yang datang ke sini, nanti ketika membuat pola lingkaran di kardus langsung saja membuat 2 buah biar tidak terlalu lama. Oke, nah akan tetapi adik-adik tergantung gantungan kalian ya. Nah jadi bisa kalian perhatikan kalau ini gantungannya kita bikin yang kecil begitu ya untuk cantolan paku, jadi nggak kelihatan. Nah fungsi penutupnya adalah kita akan menutup bagian stick es krim yang ini supaya dia terlihat lebih rapi. Jadi disesuaikan ukuran penutupnya nanti dengan bagian belakang kalian. Jangan sampai tertutupi sampai setali raminya ya. Jadi nanti nggak akan bisa digunakan. Nah ini kurang lebih sudah diukur. Jadi kita membuat ukuran yang lebih kecil ya adik-adik ya. Sama prosesnya dengan menggunakan jangka. Nah seperti ini ya adik-adik ya, tapi ini nanti akan kita bentuk lingkaran lagi. Bener, jadi di sini tuh donat begitu ya. Kita sesuaikan lagi ya adik-adik ya, baru nanti bisa kita cutter atau kita gunting. Nah adik-adik, jadi ini kita sudah membuat ring donatnya ya untuk menutup bagian belakang supaya lebih rapi. Tinggal kita beri lem tembak aja, kemudian nanti kita tempelkan. Pastikan sudah diukur ya adik-adik ya, jadi tidak menutupi mesin jamnya. Nah, ini dia adik-adik hasil dari clock art stick. Wah, lucu banget, meriah ya Kak Devina. Betul ya. Kak. Nah, ini kita gunakan berbagai macam warna dan juga di sini angka-angkanya juga kita warnai biar semakin meriah. Bener banget. Nah, adik-adik silakan barangkali nanti mau warna yang lain ya Kak Devina ya, atau di model hitam putih begitu atau coklat-coklatan, nah boleh banget. Betul. Yang penting kalian bisa memanfaatkan stick es krimnya menjadi kurang lebih seperti ini. Nah, bisa kita perlihatkan belakangnya Kak Devina. Nah, jadi belakangnya kurang lebih seperti ini ya adik-adik ya. Kita menutupnya dengan donat-donatan kardus yang lebih kecil tapi tidak menutup mesinnya ya. Kemudian di sini ada juga tali rami sebagai cantolannya. Jadi nanti akan menempel tapi tetap kelihatan rapi. Begitu. Wah, keren banget ya Kak Devina. Keren ya. banget Kak, kita udah akan bisa tempel di menyelesaikan kelas ya. ini nih. Oke adik-adik, jadi seperti ini untuk LSC kita hari ini. Jangan lupa ya untuk adik-adik online tugasnya seperti biasanya, silakan mengirimkan 3 buah foto dokumentasi. 2 buah foto dokumentasi ketika adik-adik melakukan proses pembuatan clock art stick ini. Kemudian 1 foto dokumentasi akhir hasil dari clock art sticknya beserta dengan foto diri adik-adik seperti ini. Jangan lupa ya dikirimkan ke WhatsApp Kak Firda seperti biasanya. Kak Firda tunggu sampai hari Kamis minggu depan. Oke adik-adik, hari ini kita belajar banyak banget. Kita harus telatkan ya Kak Devina ya hari ini ya. Harus sabar. Benar. Nah, dan juga adik-adik harus teliti ya begitu. Terutama dalam mencocokkan dan menggaris angka-angkanya supaya tetap simetris ya dan berfungsi dengan baik. Oke adik-adik, selamat mencoba di rumah. Kak Firda dan Kak Devina tunggu nih hasil kreatif dari kerajinan adik-adik. Sampai jumpa lagi di kegiatan Life Skill Class minggu depan. Dadah!